Baik, sekali lagi ya kita senang bisa berjumpa kembali. Nah, tema malam hari ini memang kita terinspirasi ya dari sebuah lagu sebetulnya karangannya Abah siapa tuh? Abah Lala. Abah Lala lalu dipopulerkan kemarin pada waktu 17 Agustus ada upacara di istana, lalu penyanyi cilik Farel ya. Farel itu menyanyikan lagu yang isinya adalah Ojo dibanding-bandingke. Nah, bahasa Indonesianya adalah jangan dibanding-bandingkan. Nah, lagu itu langsung dalam sekejap ya, langsung viral ke di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia karena ada versi Inggris juga ya. Kok versi Inggris, versi Jepang ya, ada versi Jepang dan lagu itu bagus ya, temanya adalah mengenai jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bahasa Jawanya itu ojo dibanding-bandingke. Nah, sekarang kita coba belajar dari kata-kata itu untuk kehidupan rumah tangga kita. Yang intinya adalah kalau kita punya pasangan, kita punya suami, kita punya istri. Nah, tidak jarang lalu ketika kita berpolemik, kita punya masalah, kita punya persoalan dengan pasangan kita, lalu kita melihat pasangan kita mempunyai kelemahan, mempunyai hal yang tidak seperti yang kita inginkan, punya persoalan, loh kok ternyata begini, dia tidak pandai memasak, kok seperti ini, ternyata tidak pandai merawat anak, loh kok seperti ini, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan pada waktu pacaran. Nah, salah sendiri. Kenapa pada waktu pacaran itu lalu kan dikatakan begini, cinta itu buta. Jadi kalau orang jatuh cinta biasanya buta dan membutakan diri. Oh, itu diomongin pacarmu tuh begini. Oh, tidak. Kan selalu begitu. Itu kan selalu begitu. Jadi orang kalau memang pacaran itu biasanya buta dan membutakan diri sehingga dia tidak melihat semua kelemahan yang ada. Nah, ketika menikah, lalu muncullah berbagai macam kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, ketika muncul kelemahan-kelemahan itu, lalu kita melihat istrinya orang lain, melihat suaminya orang lain, melihat tokoh di sinetron, tokoh di drakor-drakor, wah itu kok ada suami bijaksana, ada istri ideal. Nah itu kan di sinetron, di film ya. Kalau di rumah ya podo wae. Lalu kita mulai berpikir seandainya istriku seperti itu, seandainya istriku seperti ini dan sebagainya, mau diganti nggak bisa, mau diganti tukar tambah juga dan bisa. Lalu akhirnya kita hidup dalam penyesalan. Karena apa? Karena kita membanding-bandingkan dengan pribadi atau dengan suami, dengan istri orang lain. Nah, tidak ada seorang pun suami atau istri yang suka dibanding-bandingkan. Betul. Bukan begitu Bu Indah ya? Ya, bayangkan saya bandingkan Bu Indah dengan bintang film Korea gitu kan ya, bisa bisa termehek-mehek. Nah, jadi saudaraku, Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun, entah itu suami, entah itu istri, lalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, sayangnya, tidak jarang itu terjadi, meskipun tidak terucap, meskipun kadang-kadang juga terucap. Ya, Mbok kamu tuh seperti ini, seperti istrinya Pak Bambang misalkan. Ya, Mbok kamu tuh seperti istrinya Pak Joko. Lalu yang perempuan ngomong, Mbok kamu tuh seperti suaminya Bu Santi atau Bu Sinta dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu akhirnya kan rusak. Ya, lalu marah dan sebagainya. Sudah kamu menikah dengan dia dan sebagainya, kan jadi ngaco. Nah, pada intinya tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan konotasinya kan selalu begini. Kita dibandingkan itu karena gini. Kita dibandingkan karena kekurangan kita, dibandingkan dengan kelebihan orang lain. Ya, jarang. Lalu suami ngomong, aku bersyukur ya punya istri kamu tidak seperti istrinya orang lain. Itu jarang. Itu jarang malahan. Tapi harus
Ya tidak perlu begitu sebetulnya. Kita tidak perlu memuji istri dengan menjelekkan istri orang lain. Karena setiap istri itu punya kelebihan dan kekurangannya. Ya sudah, kalau memang memuji istri ya sudah, memuji suami ya sudah. Tapi tidak perlu gini, memuji dengan menjatuhkan orang lain. Ya. Dan sebaliknya, yang ini kan lalu menjelekkan istri atau suami sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung. Itu dibandingkan dengan kelebihan suami atau istri atau laki-laki atau perempuan yang lainnya. Kenapa sih kita tidak suka? Karena kita ya pasti merasa direndahkan. Kita merasa direndahkan, kita merasa tidak dihargai. Direndahkan, tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Ya, orang direndahkan itu kan orang kan selalu sambil ngejek ya, wajah sinis lah, sambil kata-kata pahit, kamu sih tidak bisa masak, ini dan sebagainya. Lalu seakan-akan itu begini kan, secara tidak langsung kadang-kadang ketika kita mencela istri kita itu ada nada-nada ya, lalu tidak seperti yang lainnya. Jadi akibatnya apa? Pasangan kita itu merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, entah itu laki-laki atau perempuan. Yang istri mengatakan, kemarin suaminya Bu Santi itu sedang naik pangkat, mobilnya baru, motornya baru. Nah, ini mobilnya pas mogok. Mobil tua mogok, motor tua mogok. Nah, kadang-kadang cerita-cerita begitu itu bisa menyinggung perasaan pasangan kita. Betul. Karena ada nada-nada membandingkan dengan yang dengan yang lainnya. Lalu pasangan kita juga merasa dinilai. Nah, itu juga tidak nyaman, tidak enak itu. Merasa dinilai itu tidak nyaman. Itu hanya akan memperjelas kekurangan setiap kita. Dan kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Masing-masing dia punya kekurangan dan kelebihan. Nah, ketika kita dibandingkan, kita tuh merasa dinilai, dan untuk dinilai itu konotasinya kan lalu arahnya itu adalah memperjelas kekurangan kita. Bahwa pasangan kita tidak puas. Ya, ketika kita menceritakan kelebihan yang lainnya, itu kita tidak puas dengan pasangan kita dinilai rendah. Dan tidak ada orang yang suka dinilai rendah. Dan lalu seperti diejek. Ya, nanti kita tunjukkan sikap-sikap yang bisa menunjukkan itu kita tidak puas dengan langsung pasangan kita dinilai rendah. Langsung ataupun tidak langsung, ya, langsung ataupun tidak langsung, yang mengindikasikan itu merendahkan akan pasangan kita. Apalagi akibat daripada dibanding-bandingkan, ya merasa diejek. Ya, lalu tidak jarang ya banyak sekali pasangan suami istri yang jadi merasa tersakiti. Merasa tersakiti karena dibandingkan, direndahkan, diejek. Kemudian apalagi? Akhirnya suami kita kehilangan rasa percaya diri. Istri kita kehilangan rasa percaya diri setiap kali masak dibandingkan dengan masakan orang lain. Kemarin aku makan di rumah Pak Bambang, aduh enak sekali masakan istrinya, masakannya macam-macam. Udah tahu kalau istrinya nggak bisa masak. Ya udah tahu kalau istrinya nggak bisa masak, dan kalau masak selalu membuat sengsara yang makan. Kalau masak membuat sengsara yang makan. Makanya kadang-kadang begini, kalau Bu Indah itu masak, saya katakan nggak usah masak. Kenapa? Merepotkan yang makan. Loh, kalau ada masakan tidak enak, lalu kita makan, itu kan repot, ya, itu kan repot. Ya, udah beli aja lebih hemat, padahal repotin makan. Nah, kadang-kadang begitu saudaraku, kita tahu nih ya, kita tahu punya masalah dengan istri kita. Ya, setiap kali istri masak, lalu kita masakannya tidak enak, tapi kita minta, Mama, Mbok, kamu tuh belajar masak. Ya, tapi mau coba bahasa ini kok rasanya aneh. Ini jangan, ini sayur asem atau sayur bening, ya, kacau. Ini sop atau sayur asem. Nah,
kita memang sudah punya masalah itu dengan istri kita. Suami udah punya masalah dengan urusan memasak. Suami pengen istrinya masak. Kadang-kadang ada suami yang ngotot. Yang ngotot pengen istrinya harus bisa masak. Ya mungkin karena dulu neneknya pintar masak. Ibunya pintar masak. Lalu ketika punya istri, dia bayangkan istriku harus seperti ibuku. Nah, untung itu dulu juga begitu sih. Aku tahu. Ada banyak resep warisan leluhur yang hilang gara-gara tidak bisa masak. Tapi kamu harus bangga. Kenapa? Ada resep yang dari 20 resep hanya satu yang bisa dimasak. Yang 19 hilang. Itu warisan leluhur tidak bisa dilestarikan gara-gara Bu Indah tidak bisa masak. Aja gitu. Berasa loh ya. Tapi sekarang saya sudah bisa menerima Bu Indah apa adanya. Kenapa, Pak? Ada GoFood, ada GrabFood. Itu jalan keluarnya loh. Ya sudah, apa lagi. Loh, kalau kita tahu itu kekurangan istri kita, lalu kita terus ungkit ya jadi masalah, ya sudahlah. Ya tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, ya sudahlah. Ya terima saja apa adanya, sehingga itu tidak menjadi masalah. Nah, lalu merasa apa ya, itu jadi kehilangan kepercayaan diri, ya merasa disakiti, merasa tidak disukai, merasa lalu akhirnya apa, kehilangan rasa berharga. Nah, kalau itu terus-menerus kita lakukan, lama-lama begini, suami kita atau istri kita merasa tidak diterima. Karena setiap kali prestasi apapun, hasil kerja apapun yang dihasilkan, selalu dibandingkan dengan yang lainnya. Mas, mau cari kerjaan seperti Pak Joko itu. Ya. Seperti istrinya Jeng Ratna misalkan, atau siapapun, seperti suaminya Jeng Ratna itu kerjaannya bagus itu, mbok cari pekerjaan yang seperti itu, naik pangkatnya cepat, bonusnya besar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, kadang-kadang manusia itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan seperti itu. Nah, bayangkan kalau suami setiap awal bulan itu bawa uang, lalu kok cuman segini, ya kok tidak seperti ini itu sudah, yang lainnya sudah bisa beli ini sebagainya. Bayangkan begitu. Ya, entah istri atau suami kita setiap kali membawa hasil selalu dibombardir dibandingkan dengan yang lainnya. Lama-lama mereka akan kehilangan rasa kepercayaan diri, merasa ditolak dan sebagainya, merasa dituntut. Jadi intinya dibanding-bandingkan itu adalah akan menimbulkan kekecewaan yang besar.